Pernah aku melihat musik di taman ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Suara gendang, rasa ingin berdendang. Terajana, Terajana, ini lagunya, lagu India. Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, tepuk tangan sekali lagi. Selamat malam Pak Ahok. Silakan duduk. Aduh, gimana tadi suaranya menurut Anda semua? Ya, situ teman Ahok, jelas aja bilang bagus. Ada yang berani loh, belajar lagi Pak. Nggak bisa nyanyi saya, dipaksa nyanyi gimana sampai sini? Tapi terima ya kalau dibilang suruh belajar lagi ya Pak. Saya memang deftone, dari kecil tuh nggak bisa nyanyi sebenarnya. Saya agak buta nada. Oh gitu? Jadi kalau saya nyanyi kalau ada musik nggak kelop. Dia kalau nyanyi sendiri oke, kalau pakai musik udah nggak ketemu aja. Saya nggak bisa dengerin, nggak bisa denger suara deftone. Mungkin Jadi- otaknya juga kurang seimbang gitu ya. Berarti kalau nggak ada musiknya malah bisa nggak Kalau fales? nggak ada musiknya orang pikir pinter nyanyi karena nadanya ngarang sendiri. Coba tanpa musik. Ya udah sama aja sih. Pak Ahok apa kabar sih? Baik, Hari ini udah marah belum? nggak tahu lupa tadi marah apa enggak. Hari ini baik-baik aja? Jadi udah mau marah suruh nyanyi. Pak Ahok, saya tuh dikasih lihat beberapa fotonya Pak Ahok waktu kecil, ya kan? Coba kita lihat dulu deh Pak Ahok waktu kecil. Ini adalah, kok lucu banget ya? Itu Pak Ahok beneran? Nggak mungkin kayaknya. Imut banget. Apanya? Bibirnya sama dan itu diucapkan oleh laki-laki tadi suaranya. Nah, saya paling suka dengan yang latar belakangnya merah. Ya kan? Emang dari kecil mukanya udah songong ya, Pak ya? Mukanya belagu banget gitu loh. Coba kita lihat lagi. Rasanya nggak ada banyak perubahan, orang langsung pasti menarik benang merah yang sama. Ini agak lumayan ya, kira-kira sama... Oh, oke. Nah, disensor. Hah? Sensor udah. Kenapa? Nggak tahu. Kalau ini masih kelihatan baik-baik, berubah jadi baik-baik, ya kan? Apa yang menurut Pak Ahok dari kecil sampai sekarang nggak ada yang berubah dari seorang Basuki Cahayapurnama? Wah, mesti orang yang nilai dong. Ya kalau kata teman-teman saya sih nggak ada yang berubah sih. Nggak ada yang berubah dari dulu. Maksudnya dari kecil udah marah-marah. Enggak, kata teman-teman saya bilang dari yang belum jadi pejabat udah jadi pejabat nggak jadi lagi mirip-mirip aja sih. Pak Ahok kan bisa dibilang mengalami hampir semua pengalaman dalam hidup. Jadi pengusaha, pernah juga bangkrut, menjadi bupati di daerah yang mayoritas Muslim, gubernur tapi tidak terpilih. Itu ada yang membuat Bapak berubah nggak? Saya cepat lupa sih sama jabatan sebetulnya. Saya selesai bupati ya lewat aja gitu. Nggak ada yang istimewa sebetulnya gitu ya. Sekarang saya juga nggak gitu inget. Waktu jadi wagub gimana ya kebayang tahu tapi ya biasa aja udah. Bapak gampang lupa, tapi nggak pernah lupa sama istrinya kan? Kita pasangin bip itu, saya tahu di mana posisinya. Halo, bip. Pak Ahok, kalau melihat masa lalunya Pak Ahok, terinspirasi oleh seorang ayah Pak Ahok, almarhum. Dan ayah almarhum itu waktu di Belitung menjadi tempat curhat banyak orang. Kita disuruh dengerin tapi di belakang dinding supaya yang denger yang ngomongnya nggak malu. Jadi kan rumah kan panggung gitu ya. Jadi kalau ada tamu ada masalah apa, ayah saya itu pasti minta kita dengerin tapi nggak usah suara. Nanti habis dengerin, nanti habis di meja makan kita duduk posisinya sama. Itu bapak saya tuh tanya sama kita, kalau menurut kalian kasus seperti ini keputusannya apa? Nah,
Jadi bapak saya dari kecil tuh udah latih. Jadi kita langsung diskusi, kayak tadi gitu ya. Segala macam hal. Dari orang ngutang sampai orang hamilin anak orang pun, ada kasus pun kita dengar. Ya, terus Umur ditanya. berapa tuh Pak Ahok? Dari SMP ya gitu, dari SD udah. Jadi dari SMP Bapak sudah dengerin masalah orang ya? Itu udah dengerin. Itu mendidik Bapak jadi apa? Jadi lebih bijaksana apa jadi lebih kepoan orangnya? Ayahnya Pak Ahok saya juga dengar nih, nolong orang. Benar nggak ada cerita tentang warga datang ke ayah almarhum, ayahnya Pak Ahok juga tidak punya uang, jadi harus berhutang untuk sewa ambulans. Gimana Jadi benar? gini, jadi bapak saya kan ada teman-teman politik gitu ya. Dulu kalau namanya orang P3, itu kan orang takut dekatin gitu loh. Nah ada namanya almarhum Razak Ali, itu temannya. Nah abangnya, adiknya satu tinggal di depan rumah, Haji Karim. Makanya kita beli rumah dia juga. Itu waktu sakit, bapak saya keluar kota. Ya dengar dia sakit, ya mampir. Ini yang cerita si Razak Ali sama saya. Bukan bapak saya yang cerita. Ya waktu saya mobil saya rusak, ketemu dia cerita. Ya bapakmu mampir, lihat saya sakit. Terus bapakmu bilang, tunggu ya. Saya balik dulu ke kota, gak ada duit, dia tuker cek sama orang. Bapak saya itu paling sering ngutang sama orang tuker cek. Jadi ceknya dipotong 10% lah, buka cek mundur gitu. Nah, dapat duit, dia kasih nih orang. Nah, waktu itu dia cerita sama saya. Waktu bapak saya mau meninggal, saya tanya, Pak, bener nggak Raja Ali pernah ngomong bahwa bapak minjem duit kasih dia gitu. Gini loh Pak, kalau kita punya 100 perak, ngasih orang 100 saja sudah nggak bener. Ini bapak nggak punya kok ngutang gitu loh. Bapak saya jawabnya santai aja. Kalau dia yang ngutang, buka cek kagak bayar lagi, udah mau mati. Kalau saya kan masih sehat, bisa bayar hutang dia bilang. Jadi udah, itu prinsip bapak saya. Terus saya tanya bapak saya ya, kamu kalau mau nolong orang ya gitu, kalau orang butuh ya kamu tolong aja. Duit mah gampang, yang penting kamu bisa ngatur duit, jangan duit ngatur lu dia bilang. Itu aja. Jadi kalau sekarang sebagai seorang gubernur, di mananya didikan ajaran Pak almarhumnya Pak Ahok itu? Ya bapak saya bilang sama saya kan, kamu jadi pejabat saja Hok. Kalau kamu jadi pengusaha, kamu katakan ada 1 miliar. Waktu itu gaji kan 400.000 lebih. Kamu mau nggak bantu orang miskin? Katakanlah kasih 500.000 satu orang. 2.000 orang habis. Kamu nggak mau kasih juga kan? Nah kalau kamu mau ngasih, kampung kita juga nggak cukup. Mungkin 7.000 orang berantem di depan. Nanti coba kamu jadi pejabat. Kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan segitu. Tanpa pakai duit kamu. Ya kita ini cocok jadi pejabat, Hok. Bukan jadi pengusaha. Karena pengusaha itu nolong orang terbatas. Meskipun waktu almarhum ayah bilang kita itu orang Tionghoa jadi pejabat sangat jarang ya? Oh bapak saya sih dari dulu selalu ngajarin. Udah kita kalau dibilang Cina-Cina gitu kan. Bilang kasih tahu dia Cina mana? Enak aja lu ngomong Cina. Dibilangin Cina malah Makanya kita marah. bilang, lu belum pernah tabok Cina ya lu. Cina-Cina. Kayak gitu. Kalau zaman sekarang sih kita udah sering dimarahin gubernur Cina. Udah gak sering sih Pak. Ya, itu yang membuat lu sakit hati kali ini. Tapi Pak Ahok, jadi memang PD-nya Bapak dan beraninya Bapak meskipun seorang minoritas itu memang dari kecil ya? Dari kecil. Karena nggak pernah merasa Cina? Iya bapak saya selalu bilang kan kita ini asli Indonesia. Jadi kita buktiin bahwa kita siapa lebih jagoan untuk bela negara. Dari kecil udah kita. Saya pernah nanya kan ke Pak Ahok, Pak Ahok kenapa sih kalau ngomong nggak bisa bedain antara marah sama ngobrol biasa? Karena kan tone-nya Pak Ahok ini kan sendiri udah tinggi gitu. Pak Ahok malah bilang, oh lu belum tahu kalau kita sekeluarga ngomong waktu di Belitung. Jadi waktu di Belitung itu tetangga gimana mendengarkan keluarga ini bicara? Ya tetangga sih kan jauh, padahal rumah kami kan dari jalan kan jauh sebetulnya, agak ke bukit. Tetangga sih udah tahu semua. Kadang-kadang kalau nggak ngerti, lagi berantem ya. Oh enggak kok, kita ngomongnya yang kenceng. Itu keluarga Batak kalah kayaknya ya? Wah Batak kalau di kita Belitung ciut ya kali ya. Pak Ahok ini mau maju lagi nih ceritanya nih. Ya, beneran nggak sih? Lu ngarepin gua nggak maju? Iya. Lu udah kayak orang lain aja, lu asal bukan Ahok lu. Programnya kagak jelas, asal bukan Ahok. Katanya mau... Kuda yang baik tidak pernah mundur, maju terus. Terus maju terus.
maju terus nih ya. Nah, kemarin kan katanya mau independen nih Pak Ahok. Ini pertanyaan banyak orang, independen. Katanya ini contoh buat demokrasi karena kalau partai politik mahal. Independen dengan teman Ahok, relawan, ini model demokrasi yang baru gitu. Tapi toh akhirnya Pak Ahok memilih partai juga. Orang menganggap ini sebagai satu, Pak Ahok inkonsisten. Atau dua, Pak Ahok takut juga ternyata. Ternyata ciut juga Pak Ahok. Bener nggak sih? Sebetulnya kalau saya secara pribadi, saya lebih suka independen. Saya udah bicara, kalau digagalkan pun saya jadi orang Superman. Ya bayangin kalau saya digagalkan tidak bisa ikut pun, saya ada oknum gitu ya gagalinnya. Saya masih sampai Oktober 2017. Kalau itu dilakukan, saya kira di Indonesia nggak ada orang sehebat saya lagi. Yang dijolimin, terus digagalin, dan saya jamin sampai Oktober 2017, Jakarta berubah. Orang akan sadar bahwa ini beda. Saya sadar betul kok, begitu saya putuskan pindah ke parpol, nilai saya turun. Istilahnya itu shameful, double dishonor. Double saya malunya sebetulnya. Saya bilang sama beberapa teman-teman DPRD DKI, kalau kalian bisa jatuhin saya, orang lihat progres Jakarta makin baik, padahal belum baik kan. Orang akan bilang gini, aduh sayangnya Ahok nggak jadi gubernur lagi ya. Kalau dia jadi gubernur pasti hebat, padahal belum tentu hebat kan. Belum tentu hebat kan. Nah, itu persepsi. Paling enak itu dikira hebat, lalu kita berhenti, tau nggak? Playing victim nih ya? Kalau saya keluar, kalau saya terusin, kamu biarin saya terus jadi gubernur, wah itu saya kerja setengah mati. Kalau gua nggak hebat, rusak dong nama gua. Nah, lu pikir-pikir sendiri sekarang. Gue pusing sendiri. Pak Ahok, gimana dengan PDIP? PDIP tanya sama yang punya dong, tanya sama beliau. Kemarin udah satu mobil bareng. Kalau satu mobil urusan teman beda. Udah lama berteman kan makan bareng beda. Pak Ahok tahu kan sebenarnya awalnya kan ada lah gitu PDIP melirik Pak Ahok. Tapi Pak Ahok nggak sabar menunggu PDIP. Oh enggak, bukan nggak sabar. Kita harus menghargai anak-anak, teman anak muda, teman Ahok yang sudah berjuang. Saya dari awal juga dekat sama Bu Mega, kalau saya tahu PDIP bisa nyalonin, saya diem juga, kerja baik juga pasti dicalonin waktu itu ya. Karena dia tahu kok petahana kerja baik. Itu kan waktu itu ketika semua partai mau melakukan pemakzulan, kan ada banyak teman, ada sahabat lah, ada teman Ahok lah, macam-macam kan datang. Dukung Ahok, mereka bilang lebih baik Bapak punya senjata sendiri. Terus saya bilang, lu kalau nggak sejuta nggak usah ketemu gue dulu ya. Oh, ke teman Ahok? Aku bilang dong, aku juga pikir mana mungkin sih bisa kumpulin sejuta, dia orang kan emang gampang kumpulin sejuta. Pada ngisi formulir lagi kan. Nggak gampang itu, enggak. Terus nggak kasih duit lagi, emang gue pikirin loh. Ya kayak gitu kan. Nah, tapi dalam tengah jalan kan mereka kumpulin 500.000 lebih. Mereka mulai ngeyel gue pikirin. Mulai bilang gini, jadi siapa wakilnya nih? Kalau nggak mau kasih tahu wakil, kita sayembara ngisi wakil. Wah, aku mulai takut nih. Terus aku panggil nih, teman Ahok sini nih. Mesti ketemu nih. Kalian ini maunya apa gitu loh. Apa anti parpol? Enggak. Terus wakilnya siapa? Terserah Bapak. Oh berarti ini baik. Ini masih baik. Nah saya pikir kan saya sama Jarod oke. Terus saya minta Jarod. Takut dia masuk. Nggak ada izin partai. Terus kita kasih deadline. Bayangin Ibu Megawati kita ancam. Lu kalau nggak masukin tanggal sekian gue tinggal. Tapi ya gimana kan saya juga nggak mau. Waktu itu saya ditanya kan. Kenapa pikiran gitu? Saya mohon maaf deh Bu. Sekarang saya bisa ngerti deh. Gimana Bung Karno dipaksa merdekain Indonesia, mungkin gitu kali gue bilang. Karena anak mudanya maksa gitu kan. Ya udah saya bilang ya udah saya lebih takut anak-anak muda ini kehilangan kepercayaan kepada politisi. Tapi sekarang dengan Bapak ke 3 partai yang mendukung, apakah Bapak tidak merasa bahwa Bapak telah mengecewakan anak-anak muda? Kan aku temuin mereka, aku ngomong. Aku ketemu kok ngomong kok. Aku kasih makan duren, makan enak, lupa dia. Lalu anak muda kan tampun-tampun gitu lagi kan. Jangan mau disuapnya terlalu murah. Memang idealis begitu, orang idealis itu cuma masalah makan doang. Bapak nggak merasa Terus saya tanya kok, mengkhianati mereka? Enggak, saya tanya, kalian nggak takut diculik loh? Tenang Pak, nggak ada yang mau culik kami Pak, makannya banyak katanya. Nah, jadi itu enak ini sama orang-orang kayak ini. Pak Ahok tuh disebut PDIP nih memecah belah partai. Justru aku lakukan ini semua untuk mempersatukan partai. Supaya para pemimpin itu damai. Coba kalau gue independen terus, grogi tuh di para pemimpin kita. Jadi aku mau menurunkan diri supaya mendamaikan mereka. Di mananya ngedamain Pak Ahok? Sekarang jadi damai dong, semua partai kumpul toh. Merasa semua sejajar.
Kalau aku ngotot independen, aku ini di atas partai loh. Kayak sejajar partai. Terus kan aku turunin, aku ngalah nih. Nilai saya kan turun. Makanya kalau disurvei turun dikit nilai saya. Mau apa lagi loh, mana ada politisi mau turun. So mau pengen naik, aku sengaja turun. Lu susah lah cari politisi kayak saya yang mau turunin lapangan tandingnya rata gitu sama lu. Coba kalau udah dengar gua kampanye, kalau gua pidato, pasti gua bilang, kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih jujur dari saya, jangan pilih saya ya. Kalau Bapak Ibu pilih saya itu bodoh loh. Masa duit bisa beli motor Jepang, beli motor Cina, mau nggak lu beli mocin? Nggak mau kan? Mendingan gubernur Cina ya. Bukan, ya. Daripada motor Cina. Enggak lah. Minim, cica lah. Apa tuh? Cina cakep. Itu masih oke. Apa lu pilih gubernur, pilih Cina cantik kayak Cina cakep kayak. Pak Ahok, jadi sebenarnya Bu Mega hatinya Pak Ahok ngerasa kemana nih? Kalau dari dulu saya kenal Bu Mega. Bu Mega itu pasti akan mendukung yang rakyat pengen. Makanya dia selalu dukung yang petahana, yang baik, yang kerja. Itu saya udah kenal beliau lama. Tapi jadi wakilnya Pak Jarod, bukan Pak Heru. Saya nggak tahu ini putusan PDIP mau kasih kita atau tidak. Saya nggak tahu. Tapi kalau bilang cocok, saya udah cocok sama Pak Jarod, kan saya yang milih waktu itu. Bu Mega juga bilang, emang ada masalah sama Pak Jarod? Ya enggak sih Bu. Kalau enggak kenapa mesti masukin nama Heru? Habis Ibu nggak mau kasih gimana? Iya, lo nggak mau kasih, kok kawin lagi dong sama yang lain. Ini susah. Pak Ahok nggak kasihan sama Pak Heru, udah disebut-sebut. Pak Heru udah aku bilangin dari awal. Aku udah bilangin Pak Heru, ini kayaknya bisa pemain figuran gertak-gertak mereka dulu nih Pak. Kalau enggak kita maju beneran nih. Pak Heru nggak apa-apa? Pak Heru kan memang PNS, kan dia masih muda. Dia udah tahu dari awal. Orang banyak, terutama di kalangan partai, menganggap bahwa Pak Ahok ini bisa begini karena didukung oleh Pak Jokowi. Ya saya pikir Pak Jokowi juga tahu kan mana teman, sahabat yang benar gitu kan. Kira-kira kalau lagi kayak gini Pak Jokowi ngomongnya apa tuh? Itu Rosi jangan didengerin dia bilang. Hati-hati sama Rosi. Hati-hati lo sama Rosi. Akrab banget, banyak orang bilang Pak Ahok tuh bisa begini karena disupport, didukung full oleh Pak Jokowi. Beliau tahu saya kan nggak ada kepentingan gitu, saya hanya kerja aja, nggak ada kepentingan. Ya kan, terus saya juga gak pernah minta apa-apa sama beliau kan. Duit nggak demen ribut doang. Ya. Benar nggak sih Pak Jokowi memang yang merekomendasikan sebaiknya memang tetap partai politik? Kenapa mesti berhenti ketika rakyat butuh kamu, butuh kita gitu loh. Saya bilang, istri saya juga udah bilang sih, kalau kali ini nggak bisa maju lagi sampai Oktober ya udah selesai, bye-bye deh, happy exit. Ya kan? Berarti bukan saya nggak mau kerja loh, memang saya nggak bisa maju kok. Tapi beliau bilang, ya istri saya juga sama stres kalau kita pikirin. Istrinya juga nggak pengen dia jadi presiden. Maksudnya ini Bu Iriana? Iya, Ibu Iriana juga bukan orang yang demen suaminya jadi presiden, jadi politisi. Tapi kalau rakyat butuh gimana? Ya makanya Pak Jokowi bilang, kalau yang butuh ya harus terusin gitu loh. Dia ngomong gitu, ya masa saya mesti ngotot yang enggak gitu. Ya saya udah paham lah. Berarti beliau pengen Jakarta tuh jadi model untuk showcase. Terus waktu Pak Ahok bilang ke istri juga gitu, menganalogikan Bu Iriana istrinya Pak Jokowi juga. Ya, itu saya tanya, gimana Pak Jokowi cerita apa? Ya Pak Jokowi cuma bilang Ibu Iriana juga stres. Kamu udah ngerti lah, udah langsung diam, udah ngerti. Jawabnya sederhana kan.